Film ini berjudul The Mask dengan tokoh utamanya bernama Stanley Ipkiss. Stanley adalah pegawai Bank Edge City yang dikenal baik dan santun. Namun sayangnya, di sisi lain Stanley adalah pria kikuk yang kurang beruntung dalam hal asmara. Mengetahui masalah Stanley itu, temannya pun mengajaknya pergi ke sebuah klub yang bernama Koko Bongo untuk mencari gebetan baru. Nah, saat Stanley dan temannya itu masih sibuk ngobrol, tiba-tiba muncul wanita cantik yang datang ke bank untuk membuat rekening. Stanley pun langsung melayani wanita yang bernama Tina itu. Sambil menunggu, Tina sesekali menggoda Stanley hingga membuatnya salah tingkah. Gara-gara sikap Tina yang agresif itu, Stanley pun sampai mabuk kepayang dan mulai kepincut sama si Tina. Namun tanpa diketahui Stanley, Tina sebenarnya adalah pacar gangster yang bernama Tyrell. Tina juga adalah seorang penyanyi di klub Koko Bongo yang ternyata klub itu adalah miliknya Tyrell. Mengejutkannya lagi, Tina sebenarnya diperintahkan Tyrell untuk mencari celah keamanan Bank Edge City itu untuk memuluskan aksi perampokannya. Di saat bersamaan, Tyrell sebenarnya juga menyusun rencana untuk menjatuhkan bosnya yang bernama Nico. Beberapa waktu kemudian, Stanley pun mendatangi bengkel tempat mobilnya direparasi. Nah, ternyata mobil Stanley ini lebih rusak dari perkiraannya, sehingga perbaikannya butuh waktu dan biaya yang lebih besar. Namun karena Stanley duitnya udah nipis banget dan ditambah dia juga pengen segera memakai kendaraannya, Stanley akhirnya terpaksa membawa sebuah mobil butut yang dipinjamkan oleh bengkel itu ke klub Koko Bongo. Setibanya di klub Koko Bongo itu, Stanley pun langsung jadi pusat perhatian karena mobilnya yang bobrok. Dan sialnya, Stanley di sana malah dilarang masuk. Namun karena masih nekat masuk, Stanley pun akhirnya dilempar petugas ke tempat becek hingga membuat bajunya basah kuyup. Saat penampilan Stanley lagi berantakan itu, ia nggak sengaja kembali bertemu dengan Tina, yang juga melihat mobil jeleknya. Seketika itu Stanley harus menanggung rasa malu yang sangat besar lantaran ia tampil buruk di hadapan wanita pujaannya itu. Setelah itu Stanley akhirnya pulang dari klub dalam keadaan frustasi. Saking kesalnya, Stanley pun akhirnya menendang mobil itu dan... Nah, ketika masih larut dalam kekecewaan, Stanley nggak sengaja menemukan sebuah topeng kayu di pinggiran sungai. Karena terlihat menarik, Stanley pun akhirnya membawa pulang topeng itu. Setibanya di kos, Stanley langsung bermain dengan anjing kesayangannya sambil nonton film kartun kesukaannya. Stanley lalu menonton sebuah acara yang sedang membahas soal topeng. Hingga akhirnya ia penasaran dengan topeng kayu temuannya tadi. Kemudian Stanley mencoba memakainya. Dan lalu... ia langsung berubah jadi pria yang sangat beda nih guys. Dengan setelan mencolok, Stanley berubah menjadi pria yang super ekspresif, baik dalam hal berbicara maupun bergerak. Selain itu, di kantongnya si Stanley ada berbagai macam peralatan ajaib. Dan ketika jam alarm dari kantongnya Stanley itu berbunyi keras, ibu kos pun langsung muncul dan melabrak Stanley. Di tengah keributan ini, Stanley pun menggunakan deretan kekuatan supernya untuk menghindar. Mulai dari berlari secepat kilat, tubuhnya yang elastis hingga kemampuan dalam regenerasi. Nggak lama kemudian, Stanley diganggu sekelompok preman di dekat gang sempit. Lucunya, Stanley meladeni mereka dengan permainan sulap hingga para preman kagum saat menontonnya. Dan saat melakukan trik sulap terakhir, Stanley tiba-tiba menembakkan senjata mesin dan membuat komplotan penjahat itu lari kocar-kacir. Selanjutnya, Stanley juga menggila di bengkel mobilnya untuk memprotes layanannya yang mengecewakan. Menyadari kekuatan topengnya yang luar biasa itu, Stanley pun sampai berangan-angan untuk jadi superhero dan menumpas kejahatan. Namun sebelum mewujudkan impiannya itu, Stanley berniat memanfaatkan topengnya itu untuk memenuhi keinginan pribadinya dulu. Keesokan harinya, Stanley menganggap kejadian saat memakai topeng tadi malam itu cuman mimpinya aja. Tapi ketika aksinya diselidiki polisi dan wartawan, Stanley akhirnya sadar semua kejadian saat ia memakai topeng kemarin adalah nyata. Sejak saat itu, pria bertopeng pembuat onar dijuluki The Mask oleh masyarakat luas.
Dan gak ada satu orang pun yang tahu kalau The Max itu sebenarnya adalah Stanley. Kembali ke sesi bekerja, di tengah kesibukannya, Stanley ditanyai seorang wartawan yang bernama Peggy soal kekacauan di bengkel kemarin. Stanley pun berkomentar bahwa ia nggak tahu apapun soal kejadian kemarin. Dan di akhir pertemuan mereka, Peggy ini mengakui Stanley adalah tipe pria idaman banyak wanita karena sikapnya yang baik dan santun. Mendengar pujian itu, Stanley pun makin percaya diri untuk mendekati Tina. Namun bukannya mendekati Tina dengan jati diri aslinya, Stanley lebih memilih memakai topeng untuk membuat pujian hatinya terkesima. Dan sebelum pergi ke klub Koko Bongo, Stanley membawa lari uang sekarung dari bank tempatnya bekerja, yaitu Bank Ed City. Padahal tadinya uang itu adalah uang yang mau dicuri oleh anak buahnya Tyrell. Akhirnya komplotan penjahat itu pun gagal melaksanakan perintah Tyrell dan mereka pun tertangkap polisi. Gak lama berselang, Stanley pun datang ke klub Koko Bongo dengan naik mobil mewah yang sebenarnya ia beli dari hasil perampokan tadi. Kehadiran Stanley yang seperti sultan itu pun langsung menarik perhatian banyak pengunjung. Lalu begitu masuk ke dalam klub, Stanley pun langsung terpanah melihat penampilan Tina yang sangat mempesona. Dan ketika Tina selesai menyanyi, Stanley pun langsung mengajaknya berdansa dengan mesra. Melihat keintiman mereka, Tyrell yang sedang berada di klub itu langsung emosi hingga ia membubarkan pesta. Tyrell kemudian menembak Stanley dengan membabi buta dan Stanley pun langsung kabur karena di situ ada seorang detektif yang bernama Mitch yang sedang menggerebek klub itu. Tyrell lalu melaporkan perampokan Bank Ed City itu sebenarnya dilakukan oleh The Max dan bukan kelompoknya. Setelah itu detektif Mitch menemukan piyama yang pernah dipakai Stanley sewaktu mereka pertama bertemu di kosannya Stanley. Keesokan harinya, Mitch datang menginterogasi Stanley di kosannya. Sambil berusaha menyembunyikan uang rampokannya itu, Stanley mengakui piyamanya itu telah dicuri oleh orang lain. Namun detektif Mitch nggak percaya begitu aja, karena ia sedang fokus mengumpulkan bukti untuk membenarkan dugaannya bahwa Stanley dan The Max adalah orang yang sama yang merampok Bank Ed City. Setelah itu Tyrell mengadakan sayembara berhadiah puluhan ribu dolar bagi orang yang berhasil menangkap The Max hidup-hidup. Seiring berjalannya waktu, kepribadian Stanley ini mulai berubah nih guys, semenjak ia memakai topeng itu. Jika biasanya Stanley hanya diam saat dimarahi, maka kali ini ia berani melawan balik. Lalu saat bank tempatnya bekerja itu sedang diperiksa polisi, Stanley kembali bertemu dengan Tina. Tina di situ sempat membicarakan aksi menari The Max yang membuatnya kagum. Dari situ Stanley akhirnya mengatakan bahwa dia dan The Max adalah teman kuliah. Dan yang membuat Tina lebih kaget lagi adalah saat Stanley mengaku bahwa dirinya adalah guru dansanya si The Max itu. Di akhir pembicaraannya, Stanley berjanji bahwa ia bisa mengabulkan keinginan Tina untuk bertemu dengan The Max. Karena kebaikan Stanley itu, Tina pun merasa sangat tersanjung hingga ia mencium pipi Stanley. Keesokan harinya, Stanley memeriksakan topeng miliknya kepada seorang ahli topeng. Dan kata ahli topeng itu, topengnya si Stanley ini adalah topeng dari abad pertengahan Skandinavia yang mempresentasikan Loki, yang merupakan dewa pembuat kekacauan di mitologi Nordik. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Stanley pun langsung beranggapan bahwa roh Loki lah yang menghuni topeng itu. Dan roh Loki itulah yang membuat pemakainya memiliki kekuatan super. Beberapa waktu kemudian, Stanley dan Tina akhirnya bertemu di lokasi pertemuan. Sambil menunggu The Max, mereka pun sempat menikmati indahnya pemandangan sunset. Nah, saat momen romantis ini, Stanley mulai goyah apakah ia harus menjadi The Max atau dirinya sendiri untuk mendekati Tina. Namun setelah Tina menagih janji, Stanley pun akhirnya pergi bersembunyi untuk berubah jadi The Max. Tapi saat The Max sibuk menggoda Tina, detektif Mitch dan tim polisi datang untuk menciduknya. Dan sekarang detektif Mitch telah mengantongi bukti kuat yang menunjukkan The Max adalah Stanley. Tapi akhirnya The Max berhasil kabur dari kejaran detektif Mitch itu. Dan ketika ia dikepung polisi, The Max langsung menari heboh hingga mereka gagal fokus. Dan yang lebih kocak lagi, polisi keasikan menikmati tarian The Max hingga mereka ikut berjoget bersama. Momen riuh ini pun langsung dimanfaatkan The Max untuk kabur. Di tengah pelariannya,
Stanley dibantu bersembunyi oleh si wartawan Peggy. Mereka lalu ngobrol seputar masa lalu Stanley dan aksinya sebagai The Mask. Peggy lalu mengatakan orang baik seperti Stanley tidak butuh topeng The Mask itu untuk bisa disukai banyak orang. Karenanya Peggy menyarankan Stanley agar menjadi dirinya sendiri dan gak bergantung pada topeng itu. Namun di saat Stanley tersentuh dengan ucapan Peggy itu, perempuan ini ternyata menjebak Stanley agar bisa ditangkap Tyrell nih guys. Peggy pun hanya bisa meminta maaf dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya membantu Tyrell karena alasan finansial. Lalu saat Stanley diikat, Tyrell pun merebut topeng ajaibnya dan memakainya. Seketika itu pula, Tyrell berubah jadi penjahat bengis yang lebih berbahaya dari The Mask. Setelah itu anak buah Tyrell mengambil uang rampokan bank yang ada di rumahnya Stanley. Setelah mereka pergi, Milo yaitu anjingnya si Stanley diam-diam mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, Stanley pun akhirnya berhasil kabur. Tapi setelah itu, ia malah ketangkap sama polisi. Saat berada di dalam sel itu, Tina pun mengunjungi Stanley. Di situ Tina mengatakan bahwa ia ingin kabur dari Tyrell. Tina juga akhirnya mengetahui bahwa Stanley adalah The Mask. Selain itu, Tina juga mengatakan bahwa Stanley adalah orang pertama di hidupnya yang memperlakukannya dengan baik. Karenanya, Tina menganggap Stanley adalah orang yang spesial baginya. Tapi setelah Tina itu pergi, Stanley melihat wanita pujaannya itu ditangkap oleh Tyrell. Dari situ Stanley mulai memutar otak agar bisa kabur dan menyelamatkan Tina. Usaha Stanley itu pun berhasil berkat bantuannya Milo. Di sisi lain, Tyrell kini sedang bersiap-siap untuk mengebom acara amal bosnya di klub Kokobongo. Tyrell pun berencana menyandra Tina untuk memuluskan aksinya. Sementara itu, berbekal informasi dari Tina, Stanley pun langsung gerak cepat menuju Kokobongo. Setibanya di sana, Stanley terlibat pertarungan dengan anak buah Tyrell. Lalu di saat Tina berhasil membujuk Tyrell agar melepas topengnya, Tina pun langsung menendang topeng itu hingga terlempar jauh. Lucunya topeng ini akhirnya malah dipakai Milo, hingga ia berubah jadi monster yang membuat anak buah Tyrell ketakutan. Di saat bersamaan, Stanley dan Tyrell bertarung sengit hingga keduanya babak belur. Nah, saat ada kesempatan, Stanley pun melepas topengnya dari Milo. Dan seketika itu, ia langsung memakainya dan langsung berubah jadi The Mask. Dan dalam waktu singkat, Stanley pun berhasil mengalahkan semua anak buah Tyrell hanya dengan permainan tipu muslihatnya. Lalu demi menyelamatkan nyawa Tina dan para pengunjung di sana, Stanley pun menelan bomnya Tyrell itu dan... Di puncak pertarungan itu, Stanley menggunakan kekuatan ajaibnya untuk membuat Tyrell tersedot saluran air. Setelah itu, polisi pun akhirnya batal menangkap Stanley. Setelah mengetahui Stanley ataupun The Mask ternyata adalah pahlawan yang melindungi masyarakat. Setelah kejadian hari itu, Stanley bersama Tina pergi untuk membuang topeng ajaibnya itu. Nah, sebelum membuang topeng yang telah mengubah hidupnya, Stanley bertanya terlebih dahulu apakah Tina nanti akan tetap mau mencintai Stanley meskipun ia udah nggak lagi menjadi The Mask yang jauh lebih mempesona dari Stanley yang sebenarnya. Namun belum sempat ngejawab, Tina langsung melempar topeng itu ke sungai dan mencium Stanley dengan sangat mesra. Momen romantis ini pun membuktikan bahwa bukan kehebatan The Mask yang sebenarnya meluluhkan hati Tina, melainkan kebaikan hati dari Stanley Ipkiss. Dan film pun berakhir. Oke, itulah dia guys alur film yang berjudul The Mask. Ini film udah lama banget, mungkin sekitar 10 tahun lalu disiarin di televisi, nggak tahu itu Indosiar atau Trans TV. Tapi semoga alur film kali ini bisa membuat kalian bernostalgia dan juga bisa menghibur kalian semua. Makasih udah nonton dan assalamualaikum. Bye-bye.